Pada zaman dahulu, di negeri Anta Beranta hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung. Mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia dikena inderaan waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengarkan perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga itu pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan." orang yang berada di pasar pun menjadi iba. Karena mendengar kata-kata si miskin itu, lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran, karena biasanya dia diusir, dipukuli, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Biarkan aku mati di sini." Si miskin pun terpukul lihat perbuatan istrinya. Kemudian ia menghadapi Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan ia pun berkata, "Hai miskin, apa yang kau inginkan?" Tuanku, ampunilah hamba-hamba kesini untuk meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan tuanku, tolong bawakan setangkai sebuah mangga untuk si miskin ini. Tolong bawakan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambil buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud pada baginda raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di tempat raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan diberikan kepadanya. Pada waktu itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah melimpah kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan kelaju besar yang berisi emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru,
Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana serta menteri rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu. Dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Matara Idera Angkasa. Dan nama istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi. Dan negeri itu pun dinamakan Puspasari.